Selanjutnya mari kita bahas apakah anak-anak dari kerajaan yang diperintah oleh iblis akan memperoleh hidup kekal. Dan apakah anak-anak yang diperintah oleh kerajaan Allah akan memperoleh hidup kekal? Mari kita bahas. Mimpi yang diberikan Bapa surgawi kepada saudara Shibwa. Pertama kita lihat di Wahyu, ada seorang wanita berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Di kepalanya saat wanita yang memakai mahkota dari 12 bintang. Wanita ini adalah kerajaan surga, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Israel juga merupakan kerajaan Tuhan Kristus. Wanita ini melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini mewakili berbagai bangsa, orang-orang dari berbagai negara. Bayi ini diangkat ke tahta Allah. Maka, apakah yang diasuh oleh kerajaan surga ini bisa memiliki anak? Benar-benar ada wanita ini, wanita yang berselubungkan matahari. Wanita ini adalah kerajaan surga. Tentu saja digembalakan oleh saudara Sibo. Tentu ada juga bulan dan 12 bintang yang membantu. Maka kerajaan ini telah memiliki anak. Telah mendapatkan seorang putra. Ternyata putra ini berasal dari berbagai bangsa dan negara. Sama dengan orang-orang dari satu negara. Begitulah, seperti anak-anak dari satu negara. maka, Pada tahun 2019, saudara Sibo bermimpi ada seorang wanita. wanita ini berpakaian sangat mewah. Dia juga sedang menyusui seorang bayi. Wanita ini disebut Babylon Besar, yaitu kerajaan iblis. Saat itu di dalam mimpi terlihat banyak sekali orang. Sedang disesatkan wanita ini. Dia sedang menggunakan air susunya untuk menyusui bayi ini. Saat melihat dia sedang menyusui bayi itu, berjarak mungkin sekitar 10 hingga 20 meter darinya. Begitu melihat situasi ini, merasa sedikit kasihan padanya. Kemudian saat dilihat dengan teliti, melihat baik-baik bayi yang sedang diasuh dalam pelukannya itu Adalah palsu. adalah boneka kain. Fibo berkata, Kenapa wanita ini membiarkan boneka kain meminum air susunya? Maka Sibo tahu bahwa wanita ini menyesatkan segala bangsa dan suku. segala bangsa dan suku memuji wanita itu. Padahal tidak tahukah bahwa wanita ini menyesatkan segala bangsa? Maka bayi pada wanita ini adalah anak-anak dari segala bangsa dan suku yang menjadi miliknya. Anak-anak milik iblis itu seperti boneka kain yang tidak bernyawa. Mengapa tidak bernyawa? Kerajaan milik iblis ini. Dia sedang menyusuinya. Mengapa anak-anak segala bangsa yang milik iblis ini, seperti boneka kain ini yang sementara, iblis di kerajaan angkasa juga mendambakan memiliki anak-anak. Tetapi seperti membujak boneka kain. Sementara menipu dirinya sendiri, membohongi diri bahwa dia telah mendapatkan anak-anak. Karena kehidupan tidak berasal dari kerajaan iblis. Kehidupan berasal dari Allah, berasal dari Allah. Hanya penggembalaan Allah. Hanya penggembalaan roh Allah dan Tuhan Kristus. Anak-anak itu baru memperoleh hidup kekal. Sedangkan kerajaan iblis itu, mereka juga berasal dari penggembalaan roh jahat. Penggembalaan malaikat yang jatuh. Penggembalaan iblis. Maka roh iblis dan roh malaikat yang jatuh. Segala bangsa dan suku yang dijemblakannya. Nyawa mereka seperti boneka kain. Maka air susu palsu yang diberikan wanita ini kepada bayi palsu itu. Air susu yang dimaksud di sini adalah roh iblis, roh malaikat yang jatuh. Apa yang mereka beri makan. Anak-anak yang diasuh itu sama sekali bukan anak-anak. Pada akhirnya, kehidupan yang ada pada anak-anak milik iblis ini hanya sementara beberapa puluh tahun lalu binasa. Inilah anak-anak milik iblis. Mari kita bandingkan dua wanita. Satu adalah kerajaan Allah. Satu adalah kerajaan iblis. Dua kerajaan. Dalam mimpi saudara Shibwa memimpikan kerajaan iblis. Juga ada seorang bayi. Bayi ini adalah boneka kain. Tetapi bagaimana dengan bayi yang diperoleh kerajaan Allah? Adalah bayi yang disebutkan dalam wahyu di tahta Allah. Dengan demikian kita membandingkan. Jika orang mendengarkan ajaran roh dari Babel besar milik iblis, pada akhirnya hidup mereka seperti boneka kain. Tetapi jika seseorang mendengarkan ajaran roh Tuhan yang berasal dari Roh Kudus, pada akhirnya hidupnya adalah bayi dalam wahyu. Jadi saat kita membandingkan, kita menemukan dua kerajaan. Satu kerajaan tidak memiliki kehidupan. Kerajaan yang satu lagi memiliki kehidupan kekal. Ternyata kedua kerajaan berasal dari Allah yang berbeda. Kerajaan iblis berasal dari iblis sebagai Allahnya. Kerajaan Allah adalah Yehuwa. Bapa surgawi kita sebagai Allah kerajaan ini. Tuhan Yesus sebagai Tuhan kerajaan ini. Maka seperti halnya, kerajaan iblis disebut pelacur besar. Itu karena kerajaan iblis selain iblis sebagai Allah di kerajaan ini. Sebenarnya semua malaikat hampir seperti Allah kerajaan ini pada umumnya. Jadi kerajaan ini, kerajaan iblis, ibarat seperti pelaka besar. Setiap Allah menjadi seperti suami bagi kerajaan ini. Dengan demikian kita membandingkan dan mengerti. Kerajaan iblis tidak memiliki kehidupan. Anak-anak yang diasuh adalah binasa. Kerajaan Allah adalah yang diasuh berasal dari Roh Kudus. Adalah memiliki kehidupan Allah.
Segala kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan,